Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pengantar sinematografi. Nah, pada kali ini kita akan membahas elemen sinematografi. Ada beberapa elemen ya dalam sinematografi. Nah, kali ini paling tidak kita akan bahas 10 elemen ya dalam sinematografi. Baik, yang pertama eh, langsung saja. Yang pertama adalah spiness. Spiness ini apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu tulang punggung ya, tulang punggung atau backbone gitu. Inti cerita. Itu. Kalau dalam bahasa penulisan skenario ada yang menyebutnya logline. Ya, ada juga yang menyebutnya premis. Nah, itu dalam penulisan skenario, tapi dari keseluruhan sinematografi biasanya itu disebut dengan spiness. Ya. Nah, spiness itu tadi inti cerita. Ya. Biasanya bisa dilihat pada tema atau judul. Dari judulnya biasanya kita mulai paham tuh kira-kira apa sih yang mau ditampilin di film ini gitu, atau masalahnya apa sih yang akan dibahas di film itu gitu kan. Nah, akan menentukan spiness dari karakter-karakter dalam film. Bisa gini, membuat cerita itu bisa jadi kita membuat ceritanya dulu ya tentang satu fenomena gitu. Kemudian kita menentukan karakter-karakternya, ya kan? Si ini bagaimana, si ini bagaimana. Tapi bisa juga sebaliknya, gitu. Ada kita menemukan satu sosok manusia ya yang karakternya menarik, gitu kan? Karakternya menarik. Umpamanya siapa ya? Biasanya biografis itu apa namanya? eh Biopik ya, biopik itu tentang film tentang, kalau buku biografi, kalau film namanya biopik gitu. Itu tentang kisah hidup seseorang. Nah, biasanya pembuat film itu merasa tertarik dulu dengan karakter orang ini gitu. Orang ini karakternya menarik nih. Nah, kita angkat menjadi sebuah film atau kita buatkan ceritanya gitu. Bisa juga yang menarik itu ceritanya, kemudian kita buatkan karakter-karakternya. Bisa dari apa dua dua arah itu ya, bisa dari karakternya atau dari ceritanya. Nah, spinach ini salah satunya bisa menentukan atau bisa ditentukan dari karakter-karakter dalam film. Itu akan membentuk sebuah backbone atau tulang punggung tadi, atau inti cerita ya. Itulah spinach. Kemudian yang berikutnya lagi, ini contoh aja nih, contoh spinach untuk film Lighthouse ya. Nah, ini pencarian cinta sejati antara kerangka waktu yang berbeda melalui kotak surat. Nah, itu inti ceritanya begitulah kira-kira. Nah, ada beberapa karakter di sini ya. Karakter apa? Inti cerita dari seorang
Kate Foster ya. Ini adalah menemukan right man on the right time ya, seseorang yang tepat pada saat yang tepat. Nah, kalau inti cerita daripada si Alex Wheeler ini, eh, dia mencari cinta seorang ayah, itu kan, menemukan atau bertemu dengan Kate Foster ini yang di atas. Ini karakter utamanya ini ada dua ini. Kemudian ada lagi nih Dr. Anna Krasinski, menjadi ibu yang profesional sekaligus berdedikasi dan menjadi ibu yang penyayang. Jadi selain dia profesional sebagai dokter, Dr. Anna Krasinski ini adalah seorang ibu yang berdedikasi. Berdedikasi ini bertanggung jawab atas tugas-tugas keibuannya. Gitu. Kan banyak juga para perempuan itu agak sulit ya mencapai keseimbangan antara tugas-tugas profesional, profesi dengan tugas-tugas keluarga. Keluarga ini dalam artian kaitannya dia seorang ibu yang punya tanggung jawab terhadap anaknya yang harus memberikan kasih sayang. Nah, ini ada 3 karakter dan inti cerita dari karakter ini itu tadi ya. Ini jadi Spines itu begitu. Ya, inti cerita. Ah, itu Spines. Kemudian yang berikutnya adalah main karakter. Main karakter ini karakter utama. Karakter utama itu kalau cerita ya kita harus ada yang menarik ya. Bagaimana ada menarik? Terjadi cerita yang menarik itu karena ada konflik. Gitu. Karena ada konflik. Kalau nggak ada konflik ya datar-datar aja itu film dokumenter nanti jadinya. Dokumenter aja kadang-kadang dikuatkan dengan konflik ya. Jadi setiap cerita itu harus mempunyai konflik. Nah, dalam konflik itu ada 2 karakter yang harus berseberangan, bertabrakan sifatnya. Yang satu antagonis, yang satu protagonis. Protagonis, antagonis sudah paham ya? Protagonis itu mewakili kebaikan, sifat-sifat yang baik, itu mewakili sifat-sifat penonton. Gitu. Nah, sedangkan antagonis itu ya gitu, yang berlawanan dengan sifat-sifat penonton. Ya. Karakter yang ngeselin. Ya. Ini kalau dulu tukang bubur naik haji itu ada ini sosok siapa namanya saya udah agak lupa juga. Haji Muhyiddin. Nah, ya Haji Muhyiddin. Ini peran antagonisnya gitu. Dia tampil begitu ngeselin gitu kan. Itu jadi film itu dia harus ada konflik. Nah, konflik ini diwakili oleh karakter-karakter itu. Karakter-karakter yang ditampilkan gitu ya. Ada yang protagonis mewakili penonton, ada yang antagonis. Nah,
apa namanya itu tadi antagonis protagonis. Nah, tokoh utama tidak harus selalu terlihat dalam keseluruhan scene dan sekuen. Nah, kadang-kadang tokoh utama ini uh, apa dia belum muncul di awal-awal gitu kan. Tokoh utama maksudnya yang menjadi inti cerita ya kan. Nah, pada akhir-akhir cerita lah baru dimunculkan tokoh. Oh, si ini ternyata. Bisa jadi begitu. Bisa jadi juga dia dari awal udah muncul, tapi tidak harus selalu terlihat dalam keseluruhan scene dan sequence. Scene itu apa sih? Scene itu adegan. Adegan satu, interior. Eh, Siapa namanya? Haji Muhyiddin bangun tidur. Dia masuk apa namanya duduk di meja makan membuka tutup saji ternyata tidak ada makanan. Lalu dia memanggil istrinya, ibu, gitu. Istrinya datang, gimana sih, kok belum ada sarapan? Istrinya menjawab, pasarnya tutup. Dari situ cut, pindah lagi adegan yang lain. Nah itu satu adegan, satu scene. Biasanya satu scene itu diwakili oleh set ya, lokasinya satu lokasi, satu scene tuh satu lokasi, udah itu. Nanti adegan di pasar, pembantunya nyariin apa namanya kesukaan si Haji Muhyiddin nggak ketemu-ketemu, itu satu scene lagi gitu. Jadi tokoh utama tidak harus selalu terlihat dalam keseluruhan scene. Ya bisa jadi sering muncul dari awal udah muncul gitu kan, mendominasi semua scene, bisa aja gitu. Tapi bisa jadi juga dia adanya di akhir-akhir. Nah itu dia yang dimaksud dengan tidak harus. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, ini tentang karakter. Kalau tadi apa inti cerita, ya. Kemudian yang kedua ini karakter utama. Nah, yang ketiga, oke, kita masuk pada detail dari tokoh-tokoh atau dari karakter-karakter yang ada dalam film yang akan kita buat ya. Maka ada apa namanya? Ada ungkapan dari Lucy. Write simple story and complex characters. Jadi menulislah cerita yang simple, yang sederhana, ya. Tapi dengan karakter yang kompleks, yang banyak gitu. Kayak ini ditampilkan Spiderman. Ceritanya apa sih Spiderman? Wong anak muda digigit apa laba-laba gitu. Ternyata racunnya itu malah menjadi kekuatan. Ceritanya kan cuma itu, simple gitu. Nanti akan apa namanya berhadapan dengan karakter yang membuat kerusakan gitu kan di satu wilayah. Nah ini yang akan menjadi lawan dari Spiderman. Selalu begitu. Bumbunya ya biasa karena ini yang tokoh utamanya anak muda ya, laki-laki, maka dibumbui dengan cerita-cerita asmara yang simpel juga gitu. Tadinya nggak tahu kalau apa namanya cowoknya ini menjadi Spiderman. Lama-lama dia tahu. Nah di akhir cerita pasti
si perempuan mewakili ketegangan penonton. Wah, apakah pacarnya ini bakal kalah gitu kan, atau menang gitu. Nah, ternyata menang. Sesimpel itu ceritanya Spider-Man gitu. Tapi dia menghadirkan karakter yang kompleks. Ada cowok apa namanya yang naksir ceweknya atau yang membuli si tokoh utama ini karena penampilannya yang apa ya, istilah dulu tuh cupu katanya gitu. Ada lagi apa namanya dari sisi lawannya, karakter jahat ini ternyata muncul gara-gara apa, dendam atau apa, dia apa namanya, teraniaya di kota itu sehingga menimbulkan dendam. Ya, banyak sekali karakter yang bisa digali gitu. Tapi ceritanya ya simpel kayak tadi gitu. Memang itu ininya, apa rumusnya ya. Jadi menulis cerita yang sederhana tapi dengan karakter yang kompleks gitu. Nah, ini film is like a train ride in which character embark on their journey with just enough baggage for that trip. Artinya film itu seperti kereta api ya, seperti mengendarai kereta api di mana eh, karakter-karakter ini membawa eh, bagasi yang cukup ya untuk perjalanannya. Sebuah film seperti perjalanan kereta api di mana karakter-karakter memulai perjalanan mereka dengan bagasi yang cukup. Artinya gini, kita berikan porsi kepada karakter-karakter itu dengan porsi yang cukup gitu. Jangan kita mau tampilkan satu karakter apa namanya cuma tampil sebentar doang gitu, nggak mempengaruhi cerita apa-apa, terus ngapain kita bikin karakter kayak gitu. Atau juga satu karakter ini terlalu mendominasi gitu, terlalu panjang, karakter ini sebetulnya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu berpengaruh dalam cerita tapi porsinya terlalu panjang dalam durasi, itu juga apa namanya, agak mengganggu, nanti mempengaruhi yang lain gitu. Jadi semua karakter itu punya porsi yang pas ya, yang cukup, yang dimaksud itu. Kemudian berikutnya lagi ini tentang situasi. Situasinya seperti apa sih? Nah, ingat kita mau bercerita dengan gambar ya. Yang kita ceritakan ini gambar, yang kita bahasanya bahasa gambar gitu, bukan bahasa teks ya. Jadi apakah ini film fiksi atau real gitu. Nah, ini kita harus menggambarkannya dengan baik gitu. Tidak semata-mata apa namanya gambar yang apa adanya terus kita kasih teks gitu kan. Enggak begitu. Jadi betul-betul suasananya harus dibangun, gambarnya harus dibangun gitu. Kalau kita mau tunjukkan itu pagi pada saat matahari terbit ya, sunrise itu. Nah, sunrise pagi di desa gitu kan. Berbeda dengan pagi di laut.
Pagi di laut juga kan asik tuh. Ada apa namanya air laut ya kan, membentuk cakrawala ya, horizon gitu. Ada garis horizontal, kemudian ada semburat cahaya dari matahari itu menembus gumpalan-gumpalan awan, warnanya apa namanya kuning kebiruan, nah itu kan cakep ya. Padahal yang kita mau bangun suasana desa, nah itu jadi nggak cocok gitu. Ya kita harus bikin gambar suasana desa, umpamanya ada hamparan sawah gitu kan, ada hamparan sawah, ada embun ya yang masih tersisa ketika matahari muncul. Nah, itu suasananya jadi betul-betul suasana desa gitu. Jadi membangun suasana itu sangat penting gitu. Karena ada emosi dalam suasana itu. Harus mau ke desa nungguin matahari, kita buat time lapse ya. Perjalanan waktu nih, kamera kita still gitu kan, kita rekam selama 2 jam atau 1 jam. Nah, nanti kita ambil yang menarik yang mana gitu. Ya memang harus begitu. Kemudian kalau kita mau buat film fiksi, ya, fiksinya ini fiksi apa nih? Fiksi lama atau fiksi apa namanya futuristik. Gitu. Kalau film fiksi lama tentang cerita-cerita pada zaman apa namanya Majapahit ya semua apa namanya yang tampil di gambar itu ya itu menggambarkan nafas zamannya gitu. Jadi harus bikin riset ya. Umpamanya bangunan-bangunan apa candi pada masa Majapahit gitu. Itu bukan dari batu andesit, batu hitam itu bukan gitu. Tapi dari batu terakota. Terakota itu artinya tanah yang diolah kemudian dibakar seperti batu bata itu, bata merah. Nah, candi-candi Majapahit itu dari itu bahannya, dari terakota. Maka kalau kita mau buat nuansa zaman Majapahit, ya kita harus riset dulu gitu. Kemudian kostumnya seperti apa. Nah, antara Majapahit dengan Mataram itu kan masanya berhimpitan, tapi berbeda. Gitu. Nah, perbedaannya di mana? Nah, ini juga harus riset, melakukan penelitian. Jadi, apa yang tampil di gambar ini betul-betul sudah diperhitungkan. Ya. Kalau situasi ini tentunya penata artistiknya harus betul-betul menguasai. Ditambah lagi director of photograph, ya, penata kameranya itu yang akan membuat gambar yang mewakili situasi. Nah, apakah ini fiksi, apakah ini nyata? Nah, kalau menyangkut waktu artinya ini masa lalu atau masa depan. Nah, ini harus sesuai dengan nafas zamannya. Setiap zaman itu punya nafas zaman sendiri, setiap masa. Nah, itu harus sesuai. Itu yang dimaksud situasi. Sebagai elemen yang keempat. Nah, elemen yang kelima ini adalah
interaksi, hubungan dinamis ya, antara beberapa karakter. Kan tadi kita udah bikin karakternya, protagonis dan antagonis. Ada karakter pendukung, ada yang lain-lain. Nah, bagaimana mereka berinteraksi? Itu hubungan dinamis antara karakter-karakter yang ada. Itu. Poin pentingnya selalu bagaimana karakter melihat karakter yang lain pada saat ini. Nah, ini terjemahannya. Poin pentingnya selalu bagaimana satu karakter melihat karakter lain pada saat ini. Gitu. Jadi hubungan dinamis ini bagaimana kita menampilkan karakter-karakter yang ada dalam cerita itu dalam kaitannya mereka bereaksi ya, saling memberikan reaksi satu sama lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan hubungan dinamis. Maka pentingnya drama. Drama ini artinya kalau kita menulis skenarionya, itu kita juga membangun dramaturginya. Dramaturginya, bagaimana ketika si A, karakter A ketemu dengan karakter C, gitu. Ini akan menjadi adegan yang melankolis umpamanya. Ada juga ketika si B ketemu dengan si C, ini akan menjadi adegan-adegan yang yang full action gitu. Jadi macam-macam gitu. Maka ini penting, drama ini penting. Ini sudah dibangun pada saat pembuatan skenario ya, penulisan cerita. Nah, bagaimana menghadirkannya menjadi gambar. Nah, itu sinematografi, itu tugasnya itu. Bagaimana menghadirkan tokoh-tokoh atau karakter-karakter yang ada di skenario itu menjadi gambar. Karena sekali lagi sinematografi itu kita mau bercerita. Sarananya apa? Medianya apa? Gambar. Kalau kita bercerita tapi pakai teks, ya orang mending baca buku. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya yang keenam, ini wants. Ya. Wants ini tujuan yang lebih kecil daripada spines tadi. Wants ini apa ya? Dari inti cerita itu kita breakdown lagi, lebih detail. Ya, lebih detail. Kalau apa ya? Terhadap satu peristiwa, umpamanya peristiwa seorang sedang dikuntit ya oleh sebuah mobil di belakangnya, ingin dibunuh. Nah, bagaimana membunuhnya? Dengan cara ditabrak umpamanya. Nah, ketika si target ini turun dari mobil, mobil yang belakang ini udah siap menabrak. Nah, itu kita buat adegan itu secara detail, secara dramatis. Bagaimana? Itulah wants. Bagaimana membunuh si tokoh ini. Gitu. Kita tahu di karakter tadi ya, di karakter yang nomor berapa tadi itu di atas, bahwa ini nih pembunuh, dia membunuh si ini. Tapi bagaimana membunuhnya? Nah, itu masuk dalam wants. Apa sih keinginannya? Nah, bagaimana mewujudkan keinginan dia untuk membunuh itu?
Nah, itulah kita hadirkan dalam adegan gitu. Oke, jadi wants ini adalah tujuan yang lebih kecil ya, lebih detail daripada spinach. Kalau spinach itu inti cerita aja, kalau ini lebih detail. Nah, kemudian kita juga harus paham soal expectation. Expectation ini adalah harapan daripada penonton pada karakter-karakter yang memberikan panduan pada jalannya cerita. Gitu kan. Kan ada apa namanya, eh, biasanya ya ada, ini kalau film-film laga ya, film action gitu. Ini jagoannya ini udah babak belur, seolah-olah dia mau kalah gitu kan. Nah, tapi penonton kan berharap gitu. Aduh, gimana mau menang? Wah, kalah nih. Aduh, gimana? Tapi kan tetap punya harapan gitu. Punya harapan. Nah, bagaimana harapan itu kita tekan? Nah, kita munculkan dia secara letusan, letusan harapan. Nah, itu. Kita jadi harus paham bagaimana penonton itu berharap pada satu karakter. Karakter seorang ibu yang keibuan, yang lembut. Gitu. Nggak bisa kita kasih dia dialog yang kasar. Gitu. Dengan walaupun diucapkan secara lembut, tapi kalimatnya apa ya, menyakitkan. Gitu nggak bisa. Begitu juga dengan kalimat lembut, tapi diucapkan secara nyablak umpamanya, nggak sesuai juga gitu. Nah, itu kita harus tahu expectation, ekspektasi atau harapan-harapan dari penonton tentang satu karakter gitu. Nah, bagaimana menampilkan karakter ini secara utuh jadinya kan. Kalau dia ini apa, karakter yang antagonis, bagaimana penonton itu jadi membenci karakter itu sebenci-bencinya. Oke, yang berikutnya adalah action. Nah, sebuah drama itu terbentuk dengan action. Action. Satu karakter itu melakukan action untuk mencapai tujuan. Nah, aktor tidak semata-mata memerankan emosi. Ya, tapi emosi itu muncul dengan sendirinya dari action dan apa keinginan-keinginan yang melatar belakangi. Oleh tadi hubungan tadi ya antara karakter atau aktor dengan karakter yang lain atau juga dengan situasi yang tadi kita bangun. Aktor tidak memerankan emosi, tapi emosi timbul dari action dan wants yang dilatar belakangi oleh hubungan antara aktor dan situasinya. Emosi itu akan muncul ketika satu karakter ini eh, tadi ya kita alirkan dia bertemu dengan karakter yang lain. Atau ketika satu karakter bertemu dengan satu situasi. Umpamanya dia menghadapi kegagalan gitu kan. Kemudian dia eh, termenung gitu. Dengan latar belakang matahari yang sunset ya, yang hampir tenggelam. Itu kan
menandakan sebentar lagi cahaya menghilang, sebentar lagi keceriaan akan menghilang. Nah, saat-saat itulah menggambarkan, umpamanya ya, ada tokoh yang sedih, itu kita gambarkan dengan latar belakang itu. Jangan dengan latar belakang matahari baru mau muncul itu. Mau muncul itu biasanya kita memberikan harapan. Nah, itu harus sejalan ya. Bagaimana gambar dan action yang mau kita buat. Oke, berikutnya lagi ini activity. Nah, activity ini tidak sama dengan action. Activity ini latar belakang dari kegiatan satu karakter. Umpamanya film itu tuh, di A-Team ya. Dulu ada serial yang namanya di A-Team itu. Masing-masing karakter itu semuanya latar belakangnya veteran itu ya, perang Vietnam gitu. Tapi mereka punya karakter tersendiri. Ada yang tadinya pilot helikopter gitu kan. Ada yang dia di bengkel tadinya. Ada yang ya macam-macam gitu kan. Ada yang tadinya dia seorang apa, punya latar belakang apa. Nah, itu yang dimaksud activity ini gitu. Jadi bagaimana activity ini nanti membangun karakter gitu. Jadi umpamanya ya, kita mau tampilkan seorang petani yang sukses. Latar belakangnya apa sih? Oh, dia kuliah dulunya di IPB gitu. Oh, pantas. Maka kita tampilkan gambar-gambar waktu dia kuliah, itu bagaimana dia serius di laboratorium percobaan-percobaan pertanian gitu kan, tentang benih, tentang pupuk, ya macam-macam apa yang bisa, yang paling memungkinkan gitu. Nah, ini masuk dalam elemen activity ya. Activity ini nanti akan menjadi pembenaran terhadap satu karakter. Oh ya, pantas wong dulunya dia, nah gitu. Wong latar belakangnya dia, nah itu latar belakang aktivitas dari profesi satu karakter di cerita. Ini yang dimaksud activity ini. Stark merangkai sepatu robotiknya mengarahkan pembacaan dramatis pada aktivitas mekanik. Jadi dia memang ahli robotik gitu. Jadi ya nggak mengherankan. Itu nantinya dia akan activity ini membenarkan tindakan dari karakter kita. Bukan benar secara hukum ya, membenarkan artinya oh ya pantas gitu. Nah, yang berikutnya adalah acting beat. Jadi aksi ya dalam sinematografi itu nggak bisa datar-datar aja gitu. Itu harus ada iramanya. Kalau dalam penampilan yang ini yang sering kita lihat ya, stand up comedy itu kan ada punchline, ada letupan-letupan. Line itu garis, punch itu pukulan ya. Garis dipukul bengkok. Jadi garis itu menandakan logika. Kalau dalam ini ya, dalam stand up comedy. Logika yang lurus. Ketika dipukul ya jadi bengkok. Karena
komedi itu adalah logika yang patah, logika yang putus. Itulah komedi gitu. Kalau dia logis, nggak ini apa lurus gitu, dalam satu logika yang lurus, apa lucunya gitu. Justru komedi itu karena ada patahan-patahan logika. Nah, patahan itulah disebabkan oleh punchline. Nah, kalau dalam cerita drama, punchline tadi itu namanya dramaturgi bow. Ya, bow itu busur, busur panah tuh. Jadi dia ada apa namanya, seperti melengkung ke atas itu. Jadi puncak-puncak emosi. Jadi emosi ini bisa berirama, acting beat. Nah, itu dari sejak penulisan skenario harusnya kita bisa ukur. Umpamanya durasi 1,5 jam atau 90 menit. Gitu. Dari menit 0 sampai menit 5, ada puncak emosi nggak di situ? Nggak ada. Udahlah, film ini nggak bakalan laku. Gitu. Karena orang bosen. Nah, kita bisa baca skenarionya nih, scene 1 sampai scene 5. Nggak ada apa-apa. Udah. Nggak ada emosi di situ. Lewat aja. Cuma bikin gambar-gambar doang, gambar-gambar yang apa namanya? Gambar yang indah-indah gitu. Nggak laku. Karena tadi cerita itu nggak boleh datar. Harus ada apa namanya? Irama, harus berirama. Kalau dia tinggi terus juga nontonnya capek. Action terus dari awal sampai akhir, capek juga nontonnya. Maka harus diturunkan, kasih bumbu-bumbu asmara. Kadang-kadang dalam dalam apa namanya, fight sendiri itu kita menurunkannya, kasih komedi, lucu. Itu kayak Jackie Chan itu, jadi ada gerakan-gerakan lucunya dia itu dalam rangka menurunkan emosi. Jadi penonton nggak disuguhin tegang terus dari awal sampai akhir, capek nontonnya. Atau mikir melulu, diajak mikir melulu penonton, capek. Nah, itu tadi di dalam penulisan skenario ada namanya dramaturgi bow, ya, bagaimana kita bisa mengontrol emosi-emosi penonton gitu, mengukur emosi penonton. Klimaks cerita itu kita mau taruh di menit keberapa gitu kan. Nah, endingnya ini bagaimana gitu, itu bisa kita tentukan pada saat penulisan skenario juga gitu. Nah, ini disempurnakan pada saat pengambilan gambar, diterjemahkan menjadi gambar tadi gitu. Jadinya acting beat, ya. Oke, baik, itulah tadi 10 elemen, ya. 10 elemen dalam sinematografi. Nah, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Masih ada sekitar 3 materi lagi, ya, tentang sinematografi. Oke, baik. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.